Raffi nggak pernah ngeluarin statement bahwa ya udah buruan transfer aja, nggak gitu. Iya. Tapi pas ditanya ini chattingan Raffi, bukan bu, ini nomornya Raffi. Jadi chattingan Raffi Ahmad dipalsukan. Palsukan. Cuman dia dibilang kalau yang udah keterlaluan banget itu ya mungkin harus kita kasih pelajaran. Berarti menurut Raffi ini udah Ya, keterlaluan. keterlaluan. Sisanya itu masuk ke rekeningnya MZ, bukan ke rekeningnya MD Glow yang seperti dibilang Oh, pengacaranya. Ya. Oke. Oh, iya. Pengacara kan selalu bilang bahwa ini masuk ke rekening glowing itu kan. Ya. ke rekening atas nama MZ. MZ pribadi. Oke. Berarti pengacara MZ berbohong dong. Nama Raffi dan nama Ran otomatis dirugikan ya? Pasti dirugikan. Ada pihak ketiga yang dirugikan karena pihak yang lain Iya. yang mencatut nama, Iya. ya mungkin kan ada konsekuensi hukum nanti yang harus diterima. Iya. Jangan sampai saya bicara ke orang, saya mewakili si A, tapi nggak ada dasar hukumnya. Iya. Ya, konyol. Dan kapasitas orang, otak orang juga mungkin berbeda-beda. Iya. 3, 2, 1, close the hoarding. Oh, nggak macet, udah dibetulin. Iya. Disponsorin Rans Entertainment. Oke, ada Rofi Ardian, sarjana hukum. Siap, Om. Beliau adalah direktur legalnya Rans Entertainment. Iya. Berarti lawyernya juga ya, Ya, kuasa hukumnya juga. in-house-nya. Termasuk pribadinya Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Rafathar belum ya? Masih di bawah umur ya? Di bawah umur. Oke, kali ini gue tidak akan membicarakan kasus gue dengan MZ, tapi berhubungan juga dengan MZ. Tapi ini berhubungan MZ yang berhubungan dengan Raffi Ahmad. Karena Raffi Ahmad pemberitaannya nih kan, namanya dicatut, dipakai untuk menipu, dugaan penipuan beberapa orang yang berhubungan dengan pabrik kosmetik. Dan kita bicara 2 orang berarti ya? Yang saya temuin baru 2 orang. Rizky Ananda, Ya, sama Bu Heni. Bu Heni. Ya. Oke. Berarti dua-duanya mencatut nama Raffi Ahmad. Dua-duanya yang Bu Rizky ya mencatat nama Raffi Ahmad, ya yang satu lagi sebenarnya ada komunikasi tapi tidak clear komunikasinya dengan Bu Heni. Oke. MZ ini Ya. sebenarnya jadi penengah antara Bu Heni dan Raffi Ahmad. Broker. Iya, ya, setidaknya kayak gitulah. Oke. Kalau untuk Rizky dengan Raffi Ahmad dengan MZ, Raffi mengetahui itu nggak? Tidak mengetahui sama sekali. Oke, Karena kita itu. breakdown satu-satu ya. Yes. Bahwa ceritanya gimana? Rizky Ananda tuh bisa berhubungan dengan Raffi Ahmad sama MZ tuh gimana? Kalau Intinya gimana? Rizky ini saya taunya gara-gara media sosial waktu itu. Sosmed. Loh, rame. Ramenya apa? Rame dia ada pemberitaan bahwa dia udah transfer uang, bla bla bla. Akhirnya kita coba hubungi, Transfer uang ke transfer uang ke Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, Dia kata dia. Katanya. Senilai? Senilai 150 juta. untuk kontrak senilai 1,1 sekian juga. 1 miliar Ya. lebih. Oke, terus? Cuman karena kita belum tahu, belum clear waktu itu coba cari kontaknya. Akhirnya waktu ketemulah dengan Bu Rizky janjian karena Iya. beliau waktu masih di luar negeri. Terus kita tunggu dia pulang. Iya. Setelah pulang kita akhirnya bisa berkomunikasi, alhamdulillahnya Oke. gitu. Kita ketemu di daerah Jakarta Selatan. Kebetulan Bu Rizky ini dengan suaminya, Pak Simon namanya. Oke. Mereka berdua orang-orang Bandung dan Pak Simon ini ternyata juga tetangga juga di KPAD. Oh, Gitu. Gerlong ya? Di Gerlong. Setiabudi ya? Iya, Setiabudi. Akhirnya udah nyambung, jadi kita ngobrol-ngobrol, itikat kita kan baik, menanyakan apa betul transferannya ke Raffi Ahmad atau gimana dia waktu berhubungan dengan MZ. Akhirnya beliau menjelaskan bahwa waktu itu MZ ini menjanjikan untuk bisa Raffi visit ke pabriknya untuk ya Kunjungan gitu ya? kunjungan dan ya inilah exposure lewat pabrik segala macam. Oke. Oke, saya tanya kemarin, gimana Bu komunikasinya? Iya. Kita mau tahu detailnya, karena kan kita di sini kan intinya mengklarifikasi bahwa kita tidak pernah juga diberitahu untuk Kontrak itu? kontrak itu Iya. sama Ibu Rizky. Akhirnya Bu Rizky nunjukin chattingannya MZ. Chattingan MZ? Ya, chattingan MZ di situ ya mau Raffi Ahmad apa enggak dia menawarkan. Oke. Menawarkan dan dikirimkanlah red card-nya Raffi Ahmad. Oke, harganya. Oke. Harganya. Waktu itu saya pas lihat nih red card-nya bukan red card untuk itu. Red card untuk apa tuh? Untuk
waktu itu MZ juga ada percakapan lain sama Raffi waktu itu Iya. nanya red card yang ditujukan bukan untuk itu, Bukan kontrak untuk itu. yang lain. Oke, beda ya. Beda. Oke. Jadi itu dikirim red cardnya, mungkin setuju, yang mungkin orang ya MZ bilang dia dekat banget dengan Raffi, dia maksudnya udah dekat banget. Sedekat itu, oke. Ya, dan dia bisa lewat dia dan menjanjikan nggak usah lewat manajemen, lewat saya aja, lebih oke, lebih cepat, Iya. gitulah. Akhirnya Rizky tertarik. Oke. Tarik. Walaupun katanya sih waktu pas diklarifikasi Pak Simon juga nggak setuju nih. Iya. Hal-hal yang Iya. cepat-cepat gitu. Iya. Nggak, kita harus ketemu dulu timnya waktu itu kami gitu. Cuman ya Iya. karena diburu-buru ya dengan gayanya MZ yang ngedonder lah ibaratnya. Ngedonder terus. Sama nih modusnya kayak saya nih. Ya. Sama ya. Terus habis itu udah akhirnya waktu itu percaya karena transfer itu percaya karena dia kirimin screenshot chattingan atas nama Raffi Ahmad dengan nomor Raffi Ahmad New 1. Oke, tulisannya Raffi Ahmad New 1, Iya. ada chattingan. Ada chattingan. Ya memang pakai bahasa Sunda sih chattingannya. Apa bilangnya? Bilangnya ya yang guys segitu wae karena mun mau yang udah daripada nulain kemarin terbalik gitu intinya gitu. Udah Oke. kirimin we ke rekening ini. Oke. Rekeningnya itu saya lupa nomornya, cuman namanya atas nama Sarah siapa gitu. Oke, Sarah kemarin orangnya udah datang ke sini. Oh, udah ke sini. Udah ke sini. Oh, iya. Oke, jadi kata MZ bahwa Sarah itu adalah manajemen Raffi. Manajemen Raffi. Karena Itu- Bu Rizky pasti nggak curiga dong kalau dikirim ke MZ kan? Ya, enggak dong. Mencurikan dia bilang dekat. sama Dekat, iya. Raffi. Jadi ya mungkin karena beliau juga ya udahlah daripada saya hilang, kan saya juga pengen Raffi. Iya. Kirimlah itu Ke rekening Sarah itu. ke rekening Sarah yang dibilang ini berdasarkan screenshot dari nomor Raffi Ahmad yang tadi. Jadi Raffi Ahmad ngasih kirim aja ke nomor ini. Yes, Berarti itu screenshot chattingan palsu. pasti palsu. Raffi Ahmad nggak pernah buat chattingan itu. Raffi Ahmad itu kalau misalkan ada orang yang mau, ada protapnya Iya. buat masuk ke dalam brand itu tersebut. Biasanya kalau oke mau deal, Raffi Ahmad selalu ya udah hubungan aja sama tim saya. Iya. Biasanya tim yang dilibatin marketing, legal, ya produksi juga Iya. dilibatin. Buat Iya. gimana sih nge-create-nya kan kita juga kalau mau nge-create sebuah branding itu kan nggak cuma serta-merta datang terus kita mau ngapain di sana. Iya. Makanya kemarin diklarifikasi juga bunyinya kan ada scope of work. Pasti kita tentuin dulu scope of work-nya itu apa. Kan kita juga bukan perusahaan yang nggak profesional gitu. Iyalah, iya. Benar nggak Pak? Rans Entertainment. Iya. Pasti ada prosedur-prosedur yang harus dilewati. Jadi ketika itu ya saya jelaskan itu kepada Bu Rizky dan Bu Rizky juga ya akhirnya. Tapi pas ditanya ini chattingan Raffi, bukan Bu, ini nomornya Raffi. Jadi chattingan Raffi Ahmad dipalsukan. Pasukan. Kalau bilang kirim ke rekening itu setelah scope of work-nya jelas dan itu bukan Raffi Ahmad yang ini kirim ke sini aja nggak gitu. Pasti perusahaan, Iya dong. ya kan? Perusahaan karena perlu diketahui juga Raffi Ahmad sama Nagita Slavina ini talent eksklusifnya Rans Entertainment. Yes. Itu. Jadi itu kita bukan lagi bicara tentang artisnya tapi ini korporasi. Itu Iya. milik korporasi. Jadi makanya kita kan semangatnya juga untuk membesarkan perusahaan, makanya itu tidak mungkin dilewatin dan nggak mungkin juga tiba-tiba Raffi Ahmad Iya, direct ke orang. sendiri gitu kan. Apalagi ini mau IPO nih kan. Yes. Saya dapat ini nggak? Pre ininya. Langsung ngomong sama Iya, bos. iya. Oke, jadi itu intinya ya. Iya, intinya itu itu. untuk kasus Rizky Ananda. Yes. Jadi, nah kemarin ngomong-ngomong soal Sarah itu, berarti kan artinya selama ini netizen dan orang-orang menuduh, termasuk Pak Simon, Sarah ini adalah komplotan kan? Betul. Tapi kemarin sendiri sudah datang ke sini membuktikan semua, membuktikan bahwa dia cuma dipakai namanya, nama rekeningnya sama MZ dan tanpa sepengetahuan dia. Oh iya. Karena MZ punya nomor rekening dia. Tapi dia bilang, gue pakai rekening lo ya, katanya gitu. Nah, pakai rekening lo, tapi dia udah bilang, ini udah masuk. Nah, dia ada bukti chattingan juga, dan pada saat masuk pun, langsung ditransfer sama Sarah ke MZ, Ke rekening MZ. 100 juta yang pertama, Iya. terus 50 jutanya lagi nanti lewat jam 12. Dan dibilang, nih gue langsung transferin, buat apa? Dia nggak tahu soal Raffi Ahmad. Jadi kemarin dia udah menjelaskan, nih ada bukti transfernya dari Sarah balikin ke MZ. Oke, kalau mau lihat lengkapnya ada di episode yang ini ya, episode yang sama Sarah ya. Jadi itu penjelasan dia. Itu diklarifikasi juga sama dia. Iya, sama dia ada bukti chatannya, bukti transfernya, tanggalnya, dari itu juga langsung ditransfer. Dan uang itu sempat dipakai juga untuk karaoke sama MZ, 7 juta. Waduh. Sebelum dia masuk rumah sakit, berapa jam masuk rumah sakit sempat karaoke. Jadi Jadi Sarah berarti ada di situ atau enggak? ada. Oh, ada juga. Sarah ada di situ karena dia nemenin dari Bandung ke Jakarta, satu mobil.
dipakai untuk karaoke. Jadi uang yang ya bisa dibilang ya dugaan penipuan membawa nama Raffi Ahmad, uangnya dipakai untuk karaoke juga, 7 juta sekian. Nah, ini artinya sekarang Rizky Ananda sekarang akan menempuh jalur apa? Kalau kesepakatannya kemarin ya setidaknya ya harus menempuh jalur hukum sih. Oke. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Iya. Pada intinya sih ibu itu bilang kalau saya ini cuma mau jadi nanti contoh biar nggak ada orang-orang yang seperti saya lagi. Iya. Intinya sih baik sih Pak Simon dan Bu Rizky itu Iya. juga intinya mau memberikan bukan pelajaran ya, intinya biar nggak ada orang yang nantinya jadi korban lagi Mengalami hal yang sama, begitu oke. Pak. Oke, itu ya. Jadi intinya dia akan menempuh jalur hukum juga Pasti menempuh jalur hukum. dengan Rofi juga. Ya kita lihat. Kita lihat nanti ya. Oke. Nah, untuk kasus yang kedua, Ibu Heni. Nah, Ini berapa miliar? Bu Nilai Heni kontraknya? ini setelah saya cek itu 1,1 sekian ya, kalau dibulatin 1,2. 1,2 miliar kurang lebih. Ya. Apa ceritanya berhubungan akhirnya MZ dengan Raffi Ahmad atau gimana soal ini? Nah, Bu Heni ini saya alhamdulillahnya diakomodir ketemu sama Bu Rizky di Bandung waktu Oke. minggu lalu. Kita ketemu dan saya juga baru ketemu sama Bu Heni. Jadi ya yang saya bilang informasinya yang MZ kasih ke Raffi dan MZ kasih ke Bu Heni itu berbeda. Berbeda. Jadi waktu itu emang Raffi ya sama juga metodenya sama sih sebenarnya, dia Bawa nama Raffi, ya, ya. bawa nama Raffi untuk ini bisa visit bla 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 bla. Ya balik lagi Raffi di situ juga ada chattingannya kok. Ada penjelasan juga bahwa dia bilang ya udah nanti ngomong sama tim. Ya. Untuk misalkan baik lagi scope of work-nya. Memang itu protap yang memang biasa dilakukan sebenarnya, bukan Ya. hal yang spesial sebenarnya. Ya. Ya Bu ini waktu itu menjelaskan juga bahwa waktu itu saya disuruh transfer 2 tahap kalau nggak salah. Jadi dia transfer 500, sisanya 600 sekian lah. 500 juta dan 600 juta. Ya, 600. Ke rekening siapa waktu itu? Itu masuknya dia karena punya rekeningnya Raffi, mungkin dikirim Karena MZ langsung. punya rekening Iya, Raffi ya? MZ dikirim, cuma dikirim langsung gitu. Oh, dikirim langsung? Iya. Oh, dikirim langsung? Ya, pada saat itu dikirim langsung, tapi tanpa persetujuan Raffi. Ya udah transfer aja, nggak gitu. Oke. Raffi malah bilang, ini udah ditransfer. Waktu itu MZ yang bilang, ini transfer nih. Main ditransfer aja? Iya, udah ditransfer. Raffi nggak minta? Raffi nggak minta. Oke, terus? Raffi nggak pernah ngeluarin statement bahwa ya udah buruan transfer aja, nggak gitu. Iya. Nggak pernah dia dalam chattingannya pun bisa dilihat nanti, Iya. dia tidak pernah membicarakan hal itu. Iya. Dan 500 dikirim, setelah itu didonder lagi lah. Ini buruan gini. Bikinin video buat ibunya biar percaya gitu. Oh, makanya pengacaranya MZ selalu bilang bahwa saya punya bukti Raffi udah sempat ngomong dalam sebuah video. Iya, jadi Itu video apa sebetulnya coba? perlu diinformasikan juga Iya, nih. iya. Kalau yang belum kenal sama Raffi Ahmad sama Nagita Slavina, orang mau bikin video, mau ucapan ulang tahun, mau peresmian apa, mau apapun itu pasti dibuatin. Ditolong dibantu sama dia. Pasti dibuatin. Betul banget, itu Raffi Ahmad. Itu pasti dibuatin. Kalau bisa statementnya ada bukti bla bla bla, berarti nggak kenal sama Raffi Ahmad. Saya aja waktu Nagita restoran J-Stick saya buka di Makam, bukan hanya video, Raffi datang, makan malah dia datang lagi berikutnya. Itu Iya kan? Kalau udah kenal dekat kan Dan kita dekat sama-sama karena kita tahu. teman. Kalau sama Raffi kan dari zaman bahala Iya, ya kan. kita sama-sama tahu. Iya. Jadi Iya. dan di video tersebut juga tidak cuman ya yang sesuai yang diminta sama MZ Iya. gitu. Video ada itunya juga. Ya Raffi kan nothing tulus, ya udahlah. Jadi nggak jadi juga saya bikin aja video. Videonya oke. Tidak membuktikan bahwa saya agree. Iya. Karena di chattingan selanjutnya waktu itu dia juga ada voice note. Dia bilang udah buruan. Dia bilang Raffi bilang yaudah ini saya balikin aja uangnya. Karena kan saya juga belum jelas mau kemana dan itu jauh tempatnya. Oh, Raffi sempat bilang udah balikin aja. Ya, saya balikin Iya. aja uangnya. Karena belum ada kontrak, Nggak ada apa? Belum ada Nggak kontrak. Oke. Dan satu kan kita juga nggak bisa terima uang tanpa jelas kita mau ngapain. Bener lah, bener. Iya dong. Terima uang kita disuruh ngapain nggak tahu, hubungan dengan siapa nggak tahu, apa yang mau kita buat di sana juga nggak tahu Oke. gitu. Hmm. Dan setelah dikirim itu ada pembahasan masalah BA. Nah, Brand ambassador. Iya, brand ambassador. Kita kan dari awal sudah nggak bisa masalah itu. Kita ada kontrak dengan brand lain, gitu.
Lain saya juga sama Mas Gilang juga berkontrak dengan baik lah. Gitu. Iya. Kita jaga-jaga hubungan. Saya udah bilang juga nggak bisa kalau produk. Oke, karena perjanjian adalah cuma visit ke pabrik. Betul. Tiba-tiba jadi brand ambassador Iya, produk. kenapa jadi nawarin brand ambassador? Akhirnya udahlah, daripada pusing kita balikin aja. Karena Raffi kan udah lagi MS Glow sekarang kan? Betul. Lagi MS Glow. MS Glow. Bill in dong di gua. Sering MS Glow sering bill in kita kok. Iya. Bagus loh. Bagus MS Glow. Ya dong Mas Gilang. Jadi pokoknya Iya. setelah itu ada dia bilang akhirnya ada statement Raffi yang bilang gini, ya udah MZ daripada pusing kasih aja nomornya Ibu Heni ke saya, Iya. biar nanti saya yang kontak dan ngejelasin. Iya. Di bawahnya nggak usah apa ya nggak ngasih lah intinya, saya lupa nggak usah apa nggak ngasih lah pokoknya. Akhirnya nggak ngasih. Saya nggak tahu kalau itu ada transferan kedua yang masuk. Ternyata Bu Heni kirim lagi 600-an sekian. itu tanggal saya lupa tanggalnya 28 itu kan bank udah mulai tutup Desember. Oke. Desember, jadi saya itu akhirnya pas mau balikin itu kan pasti saya nyari yang sana sini lah, orang banknya ditutup. Iyalah pastilah. Saya cari sana sini. Waktu itu bagian keuangan ngomong nanya lah karena kita kan nggak ada kontak langsung sama Ibu. Walaupun ada nomor rekeningnya di situ jelas, tapi kan saya harus konfirmasi Iyalah, ada yang kirim. betul. Saya tanya nih ke MZ, bagian keuangan nanya ke MZ, ini transfer kemana? Uangnya mau saya balikin. Mau dibalikin aja. kemana? Ya. MZ ya. MZ bilang ya udah kalau nggak jadi balikin aja. Makanya ngedonder itu balikin cepet transfer. Ya udah ditransfer kemana? Dikirimin lah screenshot. Oke. Tulisannya Bu Heni Derma. Oke. Yang mana di situ bunyinya si WhatsApp-nya adalah transfer aja ke rekening ini namanya Mujahidah Halun kalau nggak salah. Oke. Nanya dong. Oke, Mujahidah Halun. Ya, Oke, menarik nih, menarik. Nanya dong, kok bukan nama Bu Heni? Iya. Dia bilang itu kakaknya Bu Heni. Oh, dia bilang itu kakaknya Bu Heni. Oke. Dia bilang itu kakaknya Bu Heni. Wow. Kalau kita kan ya udah daripada karena nggak ada akses ke sana daripada kita kirim balik salah. Iya. Ya kita ikutin. Ada bukti chat juga. Ada bukti chatnya lengkap. So profesional. Terus Ya, kita kirim lah ke rekeningnya Mujahidah Halun itu. Iya. Saya lupa jumlahnya, cuman sekitar 700-an lah masuk ke sana. Oke. Dan sisanya kirim aja. Sisanya itu masuk ke rekeningnya MZ, bukan ke rekeningnya MD Glow yang seperti dibilang. Oh, pengacaranya. Ya. Oke. Oh, iya. Pengacara kan selalu bilang bahwa ini masuk ke rekening glowing itu kan. Iya. Ke rekening atas nama MZ. pribadi. Oke. Berarti pengacara MZ berbohong dong. Ya kan? MZ yang bilang bahwa transfer aja ke rekening ini gitu. Karena apa? Dia bilang ini udah saya talangin ke pengembangan. Oh, dia bilang udah ditalangin. Ada chatnya tuh. Ada. Oke, jelas. Oke. Ditalangin ya, kita kirim Pintar aja ke banget situ. ya. Kita kirim aja ke situ. Saya kan nggak mau pusing. Iya. Bagian keuangan juga nggak mau pusing karena kita nggak dapat kontak Iya. di sana, ya situ yang tanggung jawab lah. Iya. Ya, saya juga nggak, kita tetap sama-sama kode etik. Orang yang bawa, berarti saya juga nggak mau overlapping ke situ, karena bukan Setuju, urusan agree saya. with that. Oke. Ya, bukan urusan saya. Kan Iya. ya. Akhirnya kita sesuai dengan yang di instruction MZ, kirimlah bagian keuangan ke sana. Oke. Makanya saya kaget waktu Bu Heni bilang saya belum terima uangnya sepeser pun. Sepeser pun. Gimana kita saya udah jelasin. Mungkin ada kurang-kurang miss sedikit yang akhirnya kemarin udah diklarifikasi, Iya. mungkin sekitar 50-an. Ya, bukan karena itu, karena kan karena buru-buru waktu itu. Jadi bank udah mau tutup, dia minta dibalikin cepat. Akhirnya waktu itu saya delay sampai Januari awal, bank buka saya transfer semua, saya bilang. Bagian keuangan juga transfer semua, akhirnya sudah tidak ada, cuma ada miss yang jumlahnya sama, tapi kita udah tiket baik mau dikembalikan. Tapi Bu Heni dia bilang ya nanti, dia bilang. Kita kan udah, yang penting udah klarifikasi, Pak di Bandung juga udah kenal juga. Akhirnya saya juga udah terang benerang, saya kasih bukti chatnya semua ke Bu Heni. Oke, kaget dong dia. Kaget tuh Heni. Saya udah kasih bukti chatnya, Pak izin ini semuanya ke Pak Iwa, suaminya juga ada. Masuk bagian legalnya. Dilihat semua chattingannya dari awal, gimana dia mententir bagian keuangan untuk kirim ke rekening-rekening yang ada bukti transfernya semua gitu. Jadi kita waktu itu makanya agak kaget kenapa kok jadi masalah ya, padahal kan udah dikirim gitu. Ternyata memang tidak terima beliau sama sekali. Gila ya. Dari Desember ke sini tuh berarti Bu Heni kebingungan tuh. Kebingungan. Tagih ke MZ juga nggak? Nah, saya nggak tahu kalau lagi ke MZ ya. Oke. Cuman yang pasti MZ ini waktu itu
janji ke Bu Heni nanti ada draft kontraknya. Oh, jadi masih dipikir ini berlangsung kontraknya nih? Ya, mungkin begitu ya, saya nggak Iya, tahu. iya. Cuman saya nggak terima kontraknya karena waktu itu bicaranya tentang brand ambassador. Kita bukan brand ambassador. Oke. Tapi ya intinya gini, deal itu sebenarnya udah kita cancel dan uangnya sudah kita Jadi kembalikan. refund. Iya. Yes. Dan satu ke tadi Jahidin Mujah apa? Mujahidin Halun. Siapa itu? Itu saya nggak kenal. Sampai sekarang belum ketahuan. Waktu itu saya tanya ke Bu Heni sih kemarin waktu iya. ketemu. Dia bilang itu bukan kakak saya nggak kenal sama itu. Tidak kenal sama sekali. Nggak kenal. Oke, pertanyaannya siapakah Mujahidin Halun ini? Iya. Ini harus cari tahu. Kalau Sarah kan udah speak up nih. Iya. Udah ngomong, dia udah ngejelasin. Iya. Karena kan orang jadi sekarang jadi siapa Mujahidin Halun ini kan? Gitu. Oke, ada yang tahu kasih komen ya. Kita nggak Iya. gitu, Pak. Iya. Nah, terus pertanyaannya lagi nih. Ini udah dibalikin semua kedua rekening MZ dan Mujahidin Ya, Halun ini. ya. Oke, Bu Heni udah tahu bahwa dia kena tipu nih. Ya. Iya, otomatis. Ya secara nggak langsung Iya, kan iya, kita kan. udah klarifikasi mau gimana. Nama Raffi dan nama Ran otomatis dirugikan nggak? Pasti dirugikan. Karena kan Raffi merasa dirugikan. ya kalau rasa dirugikan ya satu, Raffi ini kan orangnya begitu Pak. Iya. Kita juga tahu ya. Iya. Cuman ya dibilang kalau yang udah keterlaluan banget itu ya mungkin harus kita kasih pelajaran. Berarti menurut Raffi ini udah Ya keterlaluan. keterlaluan. Ya kita kan berhubungan kan dengan baik. Oh iyalah, Gitu kan Pak. Berhubungan dengan baik dan Raffi dan Nagita juga tidak mau merugikan orang lain. Tapi kalau ternyata ada pihak ketiga yang dirugikan karena pihak yang lain Iya. yang mencatut nama, Iya. ya mungkin kan ada konsekuensi hukum nanti yang harus diterima. Iya. Gitu aja dari kita begitu. Iya. Tapi kita nggak menutup kemungkinan lah. Oke. Nantinya gimana? Oke. Oke. Cuman ya kemarin kan saya lihat kayak MZ lagi sakit. Lagi sakit, betul. Ya semoga cepat sembuh. Betul, amin, kita aja. doakan. Kita semoga cepat sembuh aja. Semoga cepat bisa menyelesaikan ini. Iya, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Iyalah, harus lah, Gitu. ya kan. Sembuh dong, masa sakit terus ya kan. benar. Doain. Doain. Nah, pertanyaannya, MZ bilang selalu dekat banget dengan keluarga Raffi yang umrohin dia segala macam. Sedekat itukah MZ dengan Raffi dan keluarganya? Kalau deket semua orang ngerasa deket sama Raffi sama Iya. kita pasti. Iya. Karena emang orangnya begitu. Tapi kalau secara dekat banget, jadi itu enggak sih. Kemarin saya udah tanya ya enggak Kata Raffi apa? dekat. Karena ya memang hubungan dekat itu pada saat itu kan karena jadi BA. kerja ya. Iya, zaman dulu ya. Iya, BA. Akhirnya yang jadi dekat. Iya. Ya, dekat tapi bukan yang main terus tiap hari. Iya, iya. Yang ketemu tiap bukan hari. circle permainannya, bukan ya kan? Nggak deket-deket ya seperti yang dibicarakan lah gitu. Oke. Bu Heni akan menempuh jalur hukum juga? Kalau dengan kondisi seperti ini, ya kalau saya jadi Bu Heni juga pasti ngambil langkah hukum lah. Tapi, ini saya mau nanya, klarifikasi nih. Pengacaranya MZ bilang bahwa itu adalah yang di Bandung, Bu Heni, segala macam. Itu adalah saya kuasa hukumnya juga gitu. Kalau nggak salah gitu, bener nggak? Kebetulan saya kemarin nanya juga sih. Iya, Saya bener juga- nggak? Si abang pengacara MZ ini adalah kuasa hukumnya Bu Heni Ya, juga? kemarin saya juga tanya ke Bu Heni sama suami Pak Iwa, Iya. apa benar Ibu sudah menunjuk kuasa hukum? Iya. Kalau ada menunjuk kuasa hukum kan lebih baik kita bicara ada kuasa hukumnya dong. Iya, benar, Kita- sesama kuasa hukum. Ya, sesama lawyer kan ada kode etiknya. Kalau misalnya ternyata sudah nunjuk, lebih baik pembicaraannya ada lawyernya. Iya, benar. Kan? Apa katanya? Saya tidak pernah menunjuk abang kita itu Sebagai kuasa hukumnya? sebagai kuasa hukum dalam perkara ini. Dalam perkara ini? Kok bisa ngaku-ngaku? Nah. Saya jadi penasaran nih. Mungkin karena kedekatan. Oh, kedekatan. Karena dia bilang Bisa kan begitu ya? ya waktu itu memang udah pernah kerjasama juga dengan Bu Heni sebagai corporate lawyernya gitu kalau nggak salah. Cuman ya saya nggak terlalu dalam. Ketika saya udah bilang itu saya stop sampai situ pembicaraannya karena oh ya udah berarti kita bisa langsung direct bicara. Oke, gitu. berarti dalam kasus ini Bu Heni belum pernah menunjuk siapapun jadi Iya, kuasa hukumnya. betul. Kok bisa ada yang ngaku-ngaku gitu? Nah itu nggak usah kita bahas lah ya. Ya, tapi setahu saya ini kita bicara secara umum ya. Saya menunjuk kuasa hukum untuk menangani kasus saya. Pasti ada surat kuasa Betul. dan secara resmi saya tunjuk. Betul. Iya kan? Kalau sampai ada lawyer bilang saya ditunjuk mewakili jenderal ini, saya kuasa hukum jenderal ini gitu kan. Tapi jenderalnya misalnya Iya, kita bicara di negara Konoha ya. Iya. Ternyata tidak pernah nunjuk dia gitu. Itu nah kan lawyer nih, itu kode etiknya gimana sih? Seorang lawyer yang ngaku-ngaku gue menangani dia tapi nggak ada pernah ditunjuk secara resmi gitu. Ya mungkin kan, Kita bicara umum ya? Ya bicara umum seharusnya nggak begitu seharusnya. Iya, iya.
Jangan juga sekarang gini, kita menantangan surat kuasa itu berarti ada konsekuensi hukum di dalamnya. Ya. Berarti kita mewakili, lawyer yang ditunjuk itu mewakili Ya. pemberi kuasa Ya. atas, ya ada skupnya di situ. Ya. Dan itu kan sifatnya personal ya. Oke. Personal. Benar. Jadi jangan sampai saya bicara ke orang, saya mewakili si A, tapi nggak ada dasar hukumnya. Iya. Ya konyol gitu. Iya, iya. Nah, misalnya Rofi pengacaranya Raffi. Misalnya Raffi amit-amit berkasus dengan siapa gitu ya. Rofi boleh nggak pindah ke lawan sebagai kuasa hukumnya Raffi gitu? Ya kita sama-sama lawyer, kita sama-sama tahu ada kode etik di dalamnya. Iya. Dan mungkin yang dipelajari juga sama. Iya. Semua lawyer Dalam kan ilmu sama, hukum ya, iya. dalam hukum sama. Iya. Bahwa ketika seseorang setelah menunjuk, dan itu juga tidak boleh kita beralih ke lawannya, karena di satu sisi dia balik lagi kita ke kode etik sama Iya. etika sebenarnya. Oke. Etika. Kalau misalnya kan Rofi tahu tentang kasus Raffi, rahasia Raffi nih. Misalnya berhenti jadi nggak jadi kuasa hukum Raffi. Kerahasiaan itu harus dijaga nggak? Kerahasiaan itu melekat terus. Melekat terus? Karena itu adalah profesi. Apa yang jadi rahasia klien itu adalah rahasia. Tidak boleh Seterusnya. dibocorkan. Tidak boleh dibocorkan. Oke. Itu yang saya baca ya, tapi Oke. nggak tahu kalau beda bukunya gitu. Oke, ya kan mungkin ada kuliah kan nggak cuma di Saya Indonesia, nggak Bu tahu, ya. ya. Iya, Kalau iya, saya iya. baca begitu. Soalnya kan ibu saya sarjana hukum. Iya. Sama-sama. Berarti sama buku yang kita baca. Sama, iya, iya, iya. Terus KUHP berarti ya? KUHP. Sama, Pak. Sama. Bukunya sama Masih dari kok. zaman Belanda kan, Iya. turunan Belanda. Semua buku yang Iya. dibaca sama, cuma kan pemahaman kan berbeda-beda. Kita kan bisa memahami sesuatu, mungkin yang lain tidak bisa. Betul. Kan kapasitas orang, otak orang juga mungkin Ya, berbeda-beda. mungkin betul. begitu. Iya. Ya, Kita kita bicara umum ya. nggak bisa nyalahin juga. Betul, betul, Ya betul. kan ada mungkin passionnya lain kan gitu bisa Iya, aja. iya, iya, Atau dia memiliki pemahaman, kan kita nggak bisa ngatur pemahaman orang. Iya, iya, iya. Orang mau bicara tentang hal yang pemahaman dia belum tentu benar kan. Betul, ya. Jadi kita juga nggak bisa nyalahin dia Betul, kalau dia betul. nggak mau dibenerin. Betul lah, biar setiap orang punya hak untuk Ya, punya hak, berbicara. betul. Cuman setiap pembicara, kalau gue saya selalu berpendapat bahwa mulutmu harimau, dalam arti kata mulutmu harimaumu, apa yang saya ucapkan saya harus berhati-hati karena itu bisa menjadi bumerang sendiri buat kita. Balik lagi Ya. ke kita. Iya. ya kan? Kalau gue selalu ngajarin ke anak-anak gue jangan sampai ucapan kita akhirnya membuat bumerang dan akhirnya kita jadi badu tertawan orang. Itu ajaran saya ke anak-anak saya loh. Ya, Gitu. mungkin ajaran itu bisa diterapin sama banyak orang. Banyak orang. Ya. Ya mungkin ada pemahaman lain kan kita Ya, nggak bisa benar. salahin. Benar. Gitu. Mas Rofi, terima kasih banyak. Ya. Senang berbicara dengan pengacara yang Alhamdulillah. omongannya tertata, santun, ilmunya juga bisa diukur sangat luar biasa, kapasitas dan kredibel. Amin. Rasa Amin. tertema. Iya. Iya kan? Lo tau nggak lawyer gue siapa? Ya, masa kata. Oke, gak tahu kan? Nanti aja komen dong aja. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.